Happy Sunday semua! Dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas mengenai paradigma kekudusan bagi generasi yang menyelesaikan amanat agung. Menjaga kekudusan kadang-kadang dianggap sebagai hal yang kuno, bahkan membebani. Benarkah demikian? Apa arti kekudusan yang sesungguhnya? Kekudusan adalah karakter dari Allah yang paling menonjol yang memiliki makna keterpisahan. Salah satu contoh ketika Adam dan Hawa sebagai manusia pertama jatuh di dalam dosa. Mereka harus keluar dari Taman Eden. Hal ini menunjukkan bahwa Allah yang kudus harus terpisah dari manusia yang tidak kudus. Dan juga terpisah dari segala sesuatu yang bertentangan dengan keseluruhan karakter Allah itu sendiri. Akan tetapi kekudusan Tuhan bukanlah hanya kekudusan yang memisahkan dan menghakimi segala yang tidak kudus, melainkan juga menjangkau manusia yang berdosa dan memberikan pengudusan bagi mereka. Maka dengan itu ada 3 paradigma kekudusan. Yang pertama, kekudusan itu indah dan didambakan. Kita dapat melihat bahwa seluruh ciptaannya sungguh sangat baik, dan kata baik juga mencangkup segala pengertian seperti keindahan dan kedambaan. Dalam Mazmur 96 ayat 9 dikatakan, sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Kata berhiaskan kekudusan menunjukkan bahwa kekudusan adalah hal yang mulia dan indah di hadapan Allah. Kita sebagai manusia baru di dalam Kristus sudah seharusnya memandang semua hal yang berasal dari Tuhan adalah hal-hal yang kudus, hal yang baik, indah, menyenangkan, dan didambakan. Pola pikir bahwa hal-hal yang tidak kudus membawa kenikmatan seharusnya kita tanggalkan. Sebagai insan Pentakosta yang hidup bergantung kepada Roh Kudus setiap saat, sudah selayaknya kita mengalami kemenangan dari kedagingan. Yang kedua, kekudusan itu menular dan menyebar. Paradigma yang baru tentang kekudusan juga dinyatakan dalam kehidupan dan pelayanan Yesus. Dalam pelayanannya, Yesus sering digambarkan berada bersama dengan orang-orang yang najis menurut Taurat. Dalam Lukas 5 ayat 12-14 dikisahkan bagaimana Yesus berjumpa dengan seorang yang penuh kusta. Orang tersebut meminta kepada Yesus untuk menahirkannya, yang kemudian diresponi oleh Yesus dengan menjamahnya dan berkata, "Jadilah engkau tahir." Dan Alkitab mencatat bahwa orang tersebut menjadi tahir. Ketika Yesus menjamah orang yang sakit kusta yang najis menurut Taurat, Yesus tidaklah menjadi najis. Namun sebaliknya, kekudusan Yesus terimpartasi kepada orang yang sakit kusta itu dan mentahirkannya. Hal ini selayaknya memberikan paradigma baru dalam kita memandang kekudusan, yaitu kekudusan itu menular dan menyebar. Yang ketiga, kekudusan menjangkau banyak orang. Dengan pengurapan Roh Kudus, maka sudah seharusnya kita menjangkau orang lain dan menularkan kekudusan tersebut. Kekudusan bukan lagi hanya sekedar yang penting saya sendiri yang kudus. Dalam Imamat 19 ayat 2, pertama-tama Tuhan berkata, "Kuduslah kamu sebab aku Tuhan Allahmu kudus." Setelah itu mulai dari ayat 3 dan seterusnya, Tuhan memberikan serangkaian perintah kepada umat Israel untuk melakukan perintah seperti menghormati ayah dan ibu ataupun bertindak jujur. Hal-hal yang diminta Tuhan ini menunjukkan bahwa kekudusan bukan berdampak hanya untuk diri sendiri, tetapi juga berdampak secara horizontal, yaitu kekudusan menjangkau banyak orang. Terkait hal ini, gereja kita yang ada di Bandung memiliki kisah yang unik dalam perjalanan sejarahnya. Pada waktu itu tahun 1992, tidak ada lagi gedung pertemuan umum yang bersedia untuk menyewakan tempatnya secara permanen. Namun tiba-tiba ada satu tempat yang bersedia menyewakan tempatnya untuk ibadah dan dikontrak untuk waktu yang cukup lama. Tempat tersebut adalah Gedung Paramount yang adalah sebuah nightclub. Pada saat itu gembala sidang kita dihadapkan dengan keputusan yang sulit. Beliau pun teringat bahwa pada waktu sebelumnya dalam KKR di Batam, hal serupa juga terjadi. Pada waktu itu tidak ada tempat untuk melaksanakan KKR kecuali sebuah tempat karaoke. Akhirnya KKR tetap dilaksanakan di tempat karaoke tersebut disertai lawatan Tuhan yang luar biasa. Karena hadirat Tuhan tidak dibatasi oleh tempat atau apapun juga. Pada akhirnya gembala sidang kita menyetujui penggunaan Gedung Paramount untuk menjadi tempat ibadah minggu. Meskipun tempatnya aneh menurut manusia, tetapi hadirat Tuhan memenuhi tiap ruangan ibadah dan lawatannya pun terjadi setiap minggu. Banyak orang bertobat dan jiwa-jiwa bertambah hari demi hari. Wow! Kesimpulannya,
Tuhan sedang memanggil kita untuk hidup dalam kekudusan, guna menyelesaikan amanat agung. Dalam Wahyu 22 ayat 11 dikatakan, barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya. Mari kita terus mengerjakan dan menjalani kehidupan kita, bergerak dan menularkan kekudusan kemanapun kita pergi untuk menuai banyak jiwa. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Kembali kita berjumpa dalam ibadah online GB Home Palang Galaksi. Mari Bapak Ibu, kita mempersiapkan hidup kita untuk masuk ke dalam hadirat Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk pagi hari ini. Terima kasih untuk kasih dan anugerah-Mu Tuhan. Kalau sebentar kami akan beribadah kepadamu Tuhan, untuk menaikkan doa pujian penyembahan kami yang terbaik buat Tuhan. Dan kami mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah Engkau hadir di setiap tempat kami masing-masing. Engkau berkenan Tuhan atas ibadah kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap masuk dalam hadirat-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Terima kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita akan mengangkat satu buah pujian. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia. Oh, haleluya Yesus. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia. Kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku. Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hati kami Tuhan, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Kita katakan lagi, Kau Allah yang setia, Kau Allah yang setia, oh, Bapa yang mulia. Kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku. Kaulah harapanku, harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu Yesus? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas
segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Oh, selamanya terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Mari sembah Dia, angkat suara, angkat hatimu, mari sembah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh, kami bawa pujian penyembahan kami yang terbaik bagi-Mu Tuhan. Seluruh hidup kami persembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Oh, mari angkat tanganmu, katakan, dengan apa kan balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas? Terima kasih Tuhan. Segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Selamanya kami mau angkat tangan kami lebih lagi Tuhan. Oh, dengan apa kan ku balas, yes Lord, segala kebaikan-Mu. Segenap hati kami, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Segenap hatiku, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur pada. Katakan lagi, segenap hatiku, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Oh, selamanya Tuhan kami bersyukur. Terima kasih. Haleluya. Haleluya saudara, mari kita bersatu hati dalam doa syafaat. Bapa, kami berterima kasih buat segala penyertaan dan lawatan-Mu. Kami sehati berdoa buat gembala pembina kami Paniko dan keluarga, berikan kesehatan dan kekuatan-Mu Tuhan, serta pengurapan-Mu. Kami berdoa untuk keempat wakilnya, berikan kesehatan. Kami berdoa juga untuk ketua-ketua rayon dan CK, kiranya kesehatan dan kekuatan serta tuntunan-Mu Tuhan selalu menyertai. Kami juga menyerahkan Tuhan, khususnya Gembala CK4, Pak Weliar Kauntu dan keluarga beserta semua gembala dan jemaat di CK4, kiranya
kiranya Tuhan senantiasa mengurapi dan memakai dengan luar biasa. Kami berdoa Tuhan Yesus untuk gembala kami, Pak Immanuel Setopo dan Ibu Helen, serta keluarga besarnya Tuhan. Pakai penjadi teladan dan berkat buat kami serta banyak orang. Kami berdoa juga buat wakil gembala kami, Pak Wisnu dan istri beserta keluarga dan keluarga besar, lindungi dan Tuhan berkati. Kami berdoa untuk bangsa dan negara Indonesia. Kami nyatakan damailah Indonesiaku, virus corona diamlah, ekonomi bangkitlah. Kami berdoa buat khususnya Presiden Jokowi, kiranya Tuhan berikan hikmat dan pengetahuan serta pewahyuan dari Bapa untuk dapat memimpin bangsa ini dengan bijaksana. Juga wakil presiden dan para menteri-menteri, DPR, MPR, TNI, Polri, kehakiman dan kejaksaan, Bapa berikan semua bekerja dengan sehati. Kami juga berdoa Tuhan untuk GBI, COG, ORU, WEA dan Asusa Prayer Tower. Bapa, pakai lembaga ini menjadi saluran berkat dan alat-Mu untuk memenangkan jiwa-jiwa. Kami percaya Tuhan, Pentakosta ketiga dimulai dari Indonesia sampai ke bangsa-bangsa, dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Kami berdoa juga Tuhan untuk generasi Yeremia yang dengan segenap hati cinta mati-matian kepada Tuhan, yang hidup dalam kekudusan serta berjalan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kami juga Tuhan menyerahkan jemaat GBI Home. Tuhan berkati dengan berlimpah, sembuhkan yang sakit, kuatkan yang lemah, hiburkan yang susah. Setiap masalah Tuhan berikan jalan keluar. Biarlah setiap jemaat terus hidup dengan mata tertuju pada Tuhan, sehingga siap menyambut kedatangan Tuhan Yesus. Maranatha, datanglah Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Ibadah minggu depan akan dilaksanakan pada hari Minggu pukul 11 siang. Ibadah bersama dilaksanakan melalui aplikasi Zoom. Ibadah akan disertai dengan perjamuan kudus. Jemaat dipersilahkan menyiapkan roti dan anggur di rumah masing-masing. Roti dapat diganti dengan biskuit, anggur dapat diganti dengan sirup. Diharapkan jemaat dapat mengambil waktu untuk masuk ke hadirat Tuhan di rumah masing-masing, berdoa bersama keluarga pukul 9 malam setiap hari. Mari bergabung bersama keluarga untuk menikmati dan merasakan hadirat dan pengurapan Roh Kudus lewat Rumah Doa GBI Home Palem Galaksi setiap hari Selasa pukul 20.00 via Zoom. Untuk para wanita, bergabunglah di dalam ibadah doa wanita yang diadakan setiap hari Rabu pukul 19.30 via Zoom. Bagi jemaat yang rindu bersekutu dan bertumbuh di dalam Yesus, kami undang untuk bergabung bersama di dalam komunitas Kul yang dilaksanakan setiap hari Kamis. Kul dilaksanakan melalui aplikasi Zoom. Silahkan menghubungi Bapak Catur di nomor 0857 1550 2817 untuk mendapatkan undangan. Persembahan dapat disalurkan melalui rekening berikut: Persembahan umum dan perpuluhan, BCA 07376 07376 atas nama GBI Palem Galaksi, atau dapat menggunakan QR Code berikut ini. Scan QR Code yang tertera di layar, dan selanjutnya dapat mengikuti proses yang tertera pada aplikasi e-payment Anda. Persembahan misi dan diakonia, BCA 073 073 6789 atas nama GBI Palem Galaksi. Pembangunan Rumah Tuhan, BCA 07305 07305 atas nama GBI Palem Galaksi. Kami GBI Home mengucapkan terima kasih bagi Bapak Ibu yang sudah mentransfer persembahan ke rekening GBI Home. Tuhan Yesus memberkati saudara dengan berlimpah-limpah. Demikian pengumuman yang dapat kami sampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Kembali kita akan memuji Tuhan. Bapak Ibu, mari semuanya kita bersiap-siap untuk memuji Tuhan. Katakan haleluya. Kita percaya bahwa kasih Allah kita tiada berkesudahan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya kasih-Mu Tuhan tak pernah berkesudahan dalam hidup kami Tuhan. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi, rahmat-Nya pun tak
berakhir seumur hidupku. Katakan lagi, kasih Allah. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita bukan menari, dengan sorak-sorak memuji, aku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Kita akan angkat lagi pujian ini dari awal, Bapak Ibu. Mari kita angkat lagi semuanya. Kasih Allah, kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya tak pernah berakhir seumur hidup. Katakan dengan sukacita, dengan sukacita bukan menari, dengan sorak-sorak memuji, aku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita bukan menari, dengan sorak-sorai memuji, aku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Katakan lagi, nyanyi bagi Dia Sang Raja selamanya. Terima kasih Tuhan, kami sungguh bersyukur. Haleluya. Berikan sorak-sorai yang paling meriah buat Allah kita. Haleluya. Haleluya. Mari Bapak Ibu, kita akan masuk ke dalam firman Tuhan. Mari semua kita persiapkan hidup kita untuk menerima taburan benih firman Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur. Terima kasih Tuhan, kalau sebentar kami akan mendengarkan isi hati-Mu. Biarlah Tuhan, firman-Mu boleh tertanam, bertumbuh, dan berbuah dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, berikan kami telinga seorang murid untuk mendengar isi hati-Mu. Dan Kau pakai Tuhan hamba-Mu yang akan menyampaikan isi hati-Mu. Kau pakai dengan kuasa-Mu yang luar biasa. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan acara selanjutnya dalam tangan Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kami bersyukur Tuhan, banyak rancangan yang Kau perbuat dalam hidup kami. Ajar kami untuk selalu bersyukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari katakan Bapak Ibu, banyak yang Kau perbuat Tuhan. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indah-Mu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, kami bersyukur Tuhan. Ku bersyukur Bapa,
bersyukur Tuhan buat kasih setiamu, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Mari Bapak Ibu kita katakan kembali dari awal. Banyak yang kau perbuat, banyak yang kau perbuat, oh, di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Yes Lord. Kasih-Mu sempurna, yes Lord, nyata dalam hidupku. Oh, ku bersyukur Bapa, kami bersyukur, ku bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan, kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, kami katakan, oh, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Katakan, ku bersyukur. Mari semuanya angkat tanganmu. Ku bersyukur Bapa, oh, ku bersyukur Tuhan Yesus buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, oh, oh, ku bersyukur Tuhan. Ku bersyukur Bapa. Yesus, terima kasih Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan. Oh, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih ya Bapa. Iralabaya shanaralabaya ralabaya. Shalom saudaraku terkasih di dalam Yesus Kristus. Puji Tuhan, kita sampai dengan saat ini kita bisa memuji, menyembah Tuhan, memuliakan Tuhan, mengagungkan Tuhan. Kita masih berkumpul sekalipun secara virtual saudaraku. Saudara, tanpa terasa saat ini kita sudah memasuki minggu kedua bulan Desember tahun 2021 saudaraku. Sebentar lagi kita akan menginjak pada tahun 2022. Wow, haleluya. Saudaraku, nuansa Natal pada bulan Desember ini semakin terasakan oleh kita semua. Di rumah-rumah sudah masang pohon Natal, lampu-lampu, hiasan. Saudaraku terkasih, kehadiran Tuhan Yesus
senantiasa mendatangkan damai, sejahtera, dan sukacita. Amin, saudaraku. Untuk itu tema khotbah saya pada pagi hari ini mengangkat tema tentang damai sejahtera Natal. Saudara, kehidupan orang percaya dianalogikan seperti perjalanan umat Israel dari tanah Mesir menuju tanah perjanjian. Mereka harus berpindah. Kalau saya pinjam istilah dari saudara sepupu, harus hijrah. Kenapa? Dari dunia perbudakan menuju tanah perjanjian, yaitu menjadi orang yang bebas di dalam Tuhan. Di Mesir, bangsa Israel adalah sebagai budak, diperlakukan sebagai budak. Dan melalui Musa, Tuhan membawa umat Israel kepada tanah perjanjian. Mereka melalui padang gurun yang panas, terik, dan mereka tiba sampai tanah tujuan seperti yang Tuhan janjikan. Analogi dengan kehidupan kita juga, kita semua manusia adalah orang-orang berdosa. Semua manusia telah jatuh dalam dosa dari leluhur kita, dari zaman Adam, sehingga terjauh dari Tuhan. Dan Tuhan Yesus datang untuk mendamaikan manusia dengan Tuhan, saudaraku. Saudara dan saya telah menerima Yesus, kita telah diperdamaikan dengan Tuhan Yesus, dengan Allah Bapa di surga. Siapa yang percaya kepadanya, siapa yang percaya dengan firman-Nya, dia memperoleh hidup yang kekal di dalam Yesus Kristus Tuhan kita, saudaraku. Perjalanan orang Israel menuju tanah perjanjian memakan waktu 40 tahun lamanya. Dan Tuhan selalu menuntun mereka. Pada siang hari mereka dituntun dengan tiang awan, pada malam hari mereka dituntun dengan tiang api, sehingga mereka tidak kepanasan atau tidak kedinginan. Artinya hidup mereka mempunyai visi, dan Tuhan selalu mempunyai visi. Puji Tuhan, begitu juga kehidupan kita, orang percaya. Hendaknya jalan hidup kita itu mengikuti visi dan tuntunan dari Tuhan. Tuhan menuntun umatnya dengan visi melalui pemimpinnya. Kalau orang Israel dituntun oleh Musa yang diberikan visi oleh Tuhan menuju tanah perjanjian. Puji Tuhan, kita juga mempunyai pemimpin rohani, yaitu gembala sidang kita, yang selalu diberikan Tuhan visi, saudaraku. Saya percaya sekali, visi yang Tuhan berikan melalui gembala ini luar biasa. Ya dan amin. Puji Tuhan. Pada akhir tahun 2019, gembala sidang kita diberikan visi Tuhan bahwa memasuki tahun 2020 sebagai tahun dimensi baru. Pada awalnya kita semua tidak mengerti apa itu tahun dimensi baru. Ya sudah, terima saja visi itu. Pada tahun 20 bulan Maret merebak pandemi COVID-19. Semuanya berubah, pola pikir berubah, pola pelayanan berubah, pola hidup semua manusia di dunia ini berubah, saudara. Semua dilakukan virtual, kumpul-kumpul dilarang lagi, sekolah, mahasiswa ditutup, tempat peribadatan semua ditutup. Baru kita menyadari, ini artinya dimensi baru. Ya, puji Tuhan, visi Tuhan itu nyata. Pada akhir tahun 2020, Tuhan juga memberikan lagi visi kepada gembala pembina kita, memasuki tahun 2021 sebagai tahun integritas. Apa itu tahun integritas? Pada mulanya kita juga nggak ngerti. Tiba-tiba aktivitas semakin disempurnakan, banyak kreasi-kreasi baru dalam pelayanan, banyak bisnis baru, pola inovasi baru dalam pelayanan semakin disempurnakan. Pemberitaan warta keselamatan menjadi mengglobal. Kehidupan anak-anak Tuhan semakin disempurnakan dan semakin memahami bahwa integritas adalah menuju kesempurnaan seperti Yesus Kristus Tuhan kita. Persiapan menjadi umat yang layak di hadapan Tuhan. Sebelum mengakhiri tahun 2021,
kita diberikan lagi visi melalui gembala pembina kita. Memasuki tahun 2022, visinya adalah tahun paradigma baru. Apa itu tahun paradigma baru? Saya juga belum tahu, saudaraku. Kita tunggu saja, kita akan tahu dan kita akan mengerti. Suatu hari kita akan mengatakan, akhirnya saya tahu sekarang. Suatu hari kita akan mengatakan demikian, sebab Tuhan senantiasa memberikan tuntunan kepada kita semua umat pilihannya untuk menjadi yang terbaik. Haleluya. Bahkan saudaraku, di bulan Desember ini Tuhan memberikan visi bahwa bulan Desember ini sebagai bulan mujizat. Apakah saudara sudah mengalami mujizat, saudara? Saya percaya banyak di antara saudara dan saya mengalami mujizat. Mari saudara bergabung di dalam komunitas school. Kita bisa saling sharing, saling bersaksi apa yang kita alami, apa yang kita rasakan di dalam tuntunan Tuhan. Saudara, kenapa tanah perjanjian yang menjadi tujuan akhir daripada kehidupan orang percaya? Tanah perjanjian disebut dalam Alkitab adalah tanah yang penuh susu dan madu. Tanah di mana berkat Tuhan dicurahkan, di mana bangsa Israel menjadi bangsa merdeka dari perbudakan di Mesir. Dan berkat Tuhan tercurah melimpah. Di tanah itulah Tuhan Yesus, pembawa damai sejahtera itu dilahirkan 2020 tahun yang lalu, saudara, yang membawa keselamatan bagi bangsa-bangsa, termasuk saudara dan saya sampai dengan hari ini. Tujuan akhir hidup kita adalah tanah perjanjian, yaitu di mana kita hidup dalam damai sejahtera, dalam keabadian bersama dengan Tuhan Yesus. Saudara, Tuhan yang di surga merendahkan diri menjadi miskin supaya kita yang miskin menjadi kaya oleh karena Dia, bagi mereka yang percaya kepadanya. Tuhan sudah menunjukkan kemuliaannya kepada para gembala di Bethlehem, di kandang di mana Tuhan Yesus dilahirkan. Di dalam kitab Lukas 2 ayat 18 sampai dengan 14. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lapin dan berterbaring di dalam palungan." Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Haleluya. Para gembala, saudaraku, melihat surga terbuka. Wow, luar biasa. Tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Tuhan. Katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Ini adalah privilege yang terbesar yang pernah Tuhan anugerahkan kepada para gembala. Saudara, tidak ada di dalam Alkitab, kisah kelahiran Tuhan Yesus diberikan anugerah sehebat ini. Para gembala ini diberikan kesempatan melihat bagaimana surga terbuka. Bala tentara surga memuji Tuhan. Luar biasa. Semua pelaku di dalam Alkitab, dalam kisah kelahiran Yesus, sebutlah Maria, Yusuf, orang Mayus, yang dari timur, Zakaria, semua dijumpai malaikat, atau melalui mimpi, atau melalui petunjuk bintang. Tapi saudaraku,
para gembala itu dijumpai malaikat dan melihat surga terbuka. Wow! Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Kedatangan Tuhan Yesus sudah dinyatakan di sini. Kemuliaan bagi Allah. Kemuliaan bagi Allah ini mendamaikan manusia dan Tuhan, saudaraku. Damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Saudara, yang harus kita pahami, kemuliaan bagi Allah. Kemuliaan itu milik Allah, milik Tuhan. Ketika Tuhan dimuliakan, maka damai sejahtera turun atas orang yang memuliakan Dia, yang meninggikan Dia. Dia diam di dalam Yesus Kristus, Tuhan kita. Allah kita yang luar biasa. Ketika kita meninggikan Tuhan, maka Tuhan hadir, saudaraku. Yang kedua, damai sejahtera adalah anugerah yang diberikan Tuhan melalui kehadiran Yesus di dunia ini. Kita sebagai umat manusia telah berpisah dari Allah oleh karena dosa. Yesus adalah pendamai manusia dengan Allah. Kehadiran Tuhan Yesus, Tuhan sendiri, Allah Bapa sendiri merendahkan dirinya menjadi manusia. Manusia yang papa lagi, bukan manusia yang kaya. Artinya Tuhan yang maha tinggi merendahkan supaya kita yang lemah ini, yang miskin ini menjadi kaya oleh karena Dia. Luar biasa. Yang ketiga, damai sejahtera adalah untuk semua manusia. Syaratnya dikatakan di dalam firman Tuhan ini adalah hanya kepada mereka yang berkenan kepadanya. Keempat, para gembala yang pertama menyaksikan damai sejahtera. Saat tentara malaikat menyaksikan kerajaan Allah hadir, ketika sejumlah bala malaikat memuji Tuhan di surga, mereka menyaksikan damai sejahtera yang luar biasa. Kemudian para gembala itu bersaksi kepada Maria, Yusuf, dan orang-orang yang berkumpul di sana apa yang dia lihat. Ketika ia melihat terang itu, kita melihat kemuliaan Tuhan itu dinyatakan. Di dalam Lukas 2 ayat 15 sampai dengan 20 demikian firman Tuhan. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Saya percaya sekali, saudaraku, para gembala ini mengalami damai sejahtera yang luar biasa dan sukacita yang luar biasa. Mereka menyaksikan bayi Yesus dan mereka menyaksikan surga yang terbuka. Saya rindu sekali mengalami seperti ini, saudaraku. Wow, luar biasa. Apa saja yang Yesus lakukan sewaktu di bumi, saudaraku? Tuhan Yesus. Yang pertama, Tuhan Yesus memberitakan kabar baik tentang kerajaan Allah. Yang kedua, Tuhan Yesus mengusir kuasa-kuasa gelap. Yang ketiga, melakukan tindakan penuh kuasa, keajaiban dan mujizat yang tidak bisa dilakukan oleh manusia. Itu sebabnya kehadiran Yesus membawa sukacita dan damai sejahtera, menyembuhkan orang-orang sakit, orang lumpuh, mencelikkan mata orang buta. Tuhan Yesus menghadirkan kerajaan Allah di muka bumi ini. Luar biasa. Tuhan Yesus
Inilah proyek Tuhan Yesus yang luar biasa, mendatangkan surga di muka bumi ini. Apa itu kerajaan surga? Kerajaan Allah. Firman Tuhan dikatakan di dalam Roma 14 ayat 17 mengatakan, sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Haleluya. Sesuai dengan doa yang Tuhan Yesus sendiri ajarkan dalam doa Bapa kami. Di dalam Matius 6, 9 sampai dengan 12. Demikian bunyinya. Karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku, Tuhan Yesus sendiri mengajarkan kepada kita bagaimana harus berdoa. Di dalam doa Bapa kami. Di dalam doa ini Tuhan Yesus mengajarkan berdasarkan skala prioritas. Prioritas utama adalah fokus memuliakan Allah Bapa yang di surga. Berikutnya adalah mendatangkan kerajaan Allah di muka bumi dan kehendak Allah yang terjadi. Inilah yang Tuhan Yesus lakukan. Kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Dia sudah mendatangkan surga di muka bumi ini, Tuhan, saudaraku. Tuhan menunjukkan kepada para gembala-gembala, pada orang-orang sederhana itu, bagaimana keadaan di surga ketika itu mereka bersorak-sorai. Para malaikat Tuhan memuji, memuliakan nama Tuhan ketika Tuhan Yesus hadir, lahir di muka bumi ini. Wow, luar biasa. Setelah prioritas utama adalah Allah Bapa di surga, yang berikutnya mendatangkan kerajaan surga, berikutnya barulah pada pribadi, permohonan pada pribadi, berikan kami makanan yang secukupnya dan mohon pengampunan. Itu hubungan sesama manusia. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan berikut semua kehidupan kita serahkan sepenuhnya kepada Tuhan sebagai pemilik kerajaan dan kuasa di dalam kemuliaan Tuhan untuk selama-lamanya. Di dalam doa ini, saudaraku, terkandung semua aspek ajaran Tuhan Yesus selama di muka bumi. Lukas 2 ayat 14 mengatakan, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Damai sejahtera hanyalah bagi orang yang berkenan kepadanya, saudaraku. Hendaklah saudara dan saya selalu setiap saat menjadi orang yang berkenan kepada Tuhan dan menjaga perkenanan Allah untuk kepada kita semuanya, saudaraku. Saudara harus menjaga keselamatan ini. Saudara dan saya harus tetap selamat, menjaga keselamatan. Sebab di dunia ini hati-hati. Dunia ini banyak kuasa-kuasa dunia yang mau menjatuhkan orang-orang percaya. Saya percaya kita sudah disertai dengan Roh Kudus. Roh Kudus yang sudah ada dalam hati kita, yang senantiasa melindungi kita. Bagaimana caranya gaya hidup kita sebagai pribadi yang berkenan kepada Allah? Pribadi yang berkenan pada Allah, yang pertama adalah selalu beribadah dengan cara yang benar. Supaya kita memberikan persembahan kepada Tuhan yang begitu mengasihi kita dengan persembahan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan kepada Allah. Firman Tuhan katakan, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Roma 12 ayat 1 mengatakan demikian. Yang kedua, orang yang berkenan kepada Allah adalah orang yang suka memuji Tuhan.
Salah satu bentuk keintiman kita dengan Allah adalah dengan memiliki hidup yang suka memuji Tuhan. Karena Dia bersemayam di atas puji-pujian kita. Firman Tuhan katakan, Engkaulah yang kudus, yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Yang ketiga, hidup dalam tuntunan Roh Kudus. Saat kita hidup dalam Roh Kudus, maka otomatis keinginan-keinginan daging kita akan mati. Dan kita ada dalam tuntunan Roh Kudus, dalam kasih karunia Tuhan Yesus. Roma 8:8 mengatakan, mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Puji Tuhan. Yang keempat, berada di dalam suatu komunitas. Saudaraku, mari saya mengajak saudara sekalian bergabung di dalam komunitas. Kita punya komunitasku, saudara, di mana kita bisa saling sharing, bertukar pengalaman, saling bersaksi. Ketika kita bersaksi, saudaraku, kita mengalahkan kuasa iblis. Haleluya. Saat kita ada di dalam komunitas yang benar, maka gaya hidup kita pun akan menjadi baik karena dari pergaulan kita dapat dilihat siapa kita ini. Firman Tuhan dari Amsal 13:20 mengatakan, siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Berikutnya, yang kelima, suka memberi, suka memberkati. Orang yang berkenan pada Tuhan adalah orang yang suka memberkati. Kasih Tuhan begitu besar, dan Dia memberikan kita berlimpah-limpah. Kita pun dapat semakin diberkati oleh Tuhan ketika kita memberkati orang lain, saudaraku. Yohanes 20 ayat 19 mengatakan, damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dengan berkata, terimalah Roh Kudus. Saudaraku, Tuhan Yesus memberikan damai sejahtera. Tuhan Yesus sudah memberikan damai sejahtera bagi semua. Dari kehadiran Tuhan Yesus di muka bumi, dari kelahiran Tuhan Yesus nanti membawa damai sejahtera. Dan sebelum Tuhan Yesus pergi ke surga, Tuhan Yesus juga mewartakan, mencurahkan damai sejahtera. Terimalah Roh Kudus, damai sejahtera bagimu. Tuhan Yesus memberikan damai sejahtera dengan menghembusi murid-muridnya dengan Roh Kudus. Tuhan Yesus juga telah menghembusi kita dengan Roh Kudus-Nya. Mari saudaraku, kita terus bergerak seperti Tuhan Yesus. Tuhan Yesus selama hidupnya melayani manusia, orang-orang yang berdosa, orang-orang jatuh dalam dosa, orang-orang yang sakit, semua orang lemah, semua dikuatkan. Bahkan membuka kerajaan surga di muka bumi ini bagi orang yang berkenan pada Tuhan. Tuhan Yesus mendatangkan surga di muka bumi. Ya, Dia mendatangkan surga dan berikan damai sejahtera bagi kita. Natal membawa damai sejahtera. Haleluya. Selamat hari Natal. Selamat menyambut tahun baru 2022. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Mari bersama-sama perkatakan iman dalam Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat pelindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Tuhanlah yang akan melepaskan aku dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Tuhan akan melindungi aku, di bawah sayapnya aku akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Aku tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisiku dan 10.000 di sebelah kananku, tetapi itu tidak akan menimpa aku.
Aku hanya menontonnya dengan mataku sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganku, yang maha tinggi telah kubuat tempat perteduhanku. Malapetaka tidak akan menimpa aku, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahku. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadaku untuk menjaga aku di segala jalanku. Mereka akan menatang aku di atas tangannya, supaya kakiku jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kulangkahi. Aku akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatiku melekat kepada Tuhan, maka Tuhan akan meluputkan aku. Tuhan akan membentengi aku, sebab aku mengenal namanya. Bila aku berseru kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab aku. Tuhan akan menyertai aku dalam kesesakan. Tuhan akan meluputkan aku dan memuliakan aku. Dengan panjang umur akan Tuhan kenyangkan aku, dan akan Tuhan perlihatkan kepadaku keselamatan daripadanya. Amin. Mari saya undang jemaat yang dikasihi Tuhan untuk kita bersama-sama memperkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin.